Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Islam dan ilmu pengetahuan dengan topik sains dan teknologi, yang dimana kita akan membahas apa itu sains dan teknologi dan dalil-dalilnya. Islam sebagai agama yang menghargai ilmu. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang Islam sebagai agama yang menghargai ilmu. Salah satunya pada surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ini dengan tegas mengajak kita untuk membedakan antara mereka yang mau belajar dan berpikir dengan mereka yang enggan. Islam menempatkan nilai yang sangat tinggi pada pengetahuan dan pemahaman. Islam bukan hanya sekedar menjalankan ibadah ritual. Agama ini juga sangat mendorong umatnya untuk terus belajar dan mengembangkan intelektual. Dalam Al-Quran, kita diajak untuk berpikir, merenungkan alam semesta, dan mencari ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang sangat menghargai akal dan pemikiran manusia. Apa itu sains dalam Islam? Sains dalam Islam adalah ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sains Islam bertujuan untuk membantu manusia dalam mencapai kesempurnaan iman. Sains bertujuan untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda di alam semesta. Sebagai contoh, Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 3-4, yang dimana artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan iya, pandanganmu dalam keadaan letih. Ayat ini mendorong manusia untuk mengamati langit, memahami keteraturan alam, dan menyadari bahwa semua itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan Islam dan Sains. Islam dan sains bukanlah dua entitas yang terpisah dan saling berseberangan. Sebaliknya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran dan memahami alam semesta. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan, sementara sains menyediakan metode dan tools untuk memahami fenomena alam. Keduanya dapat saling melengkapi dan memperkaya pemahaman manusia tentang dunia. Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam, mengandung banyak ayat yang mengindikasikan adanya pengetahuan ilmiah mendalam. Beberapa ayat Al-Quran telah terbukti sejalan dengan penemuan-penemuan ilmiah modern, jauh sebelum manusia menemukannya. Salah satu yang membahasnya adalah ayat tentang penciptaan manusia, ayat dalam surah Al-Mu'minun, yang dimana artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu setetes mani dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami ciptakan dia dalam bentuk yang lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Sains dan teknologi dalam perspektif Islam. Sains sebagai alat untuk memahami alam, Islam tidak pernah menghalangi manusia untuk mempelajari alam semesta. Justru, Al-Quran mendorong kita untuk merenungkan ciptaan Allah. Teknologi sebagai alat untuk membantu manusia. Teknologi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Contoh pembahasan tentang etika dalam pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI. Ayat Al-Quran tentang sains dan teknologi. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan sains dan teknologi adalah pada surah Al-Anbiya ayat 30, yang dimana berbunyi, awalam yaral lazina kafaru anas samawati wal arda kanata ratkan fafataknahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun, yang artinya,
Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu? Kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari ayat kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Hadis tentang sains dan teknologi. Meskipun tidak ada hadis yang secara langsung menyebutkan sains atau teknologi, namun banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah yang berbunyi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang lain yang dimana berbunyi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya mencari ilmu dan bagaimana Allah akan memberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Ini menjadi dasar bahwa teknologi yang dikembangkan harus bermanfaat untuk kemaslahatan umat, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Penutup atau kesimpulan. Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk terus belajar, berpikir, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sains dalam Islam dipandang sebagai sarana untuk mengenali kebesaran Allah melalui pengamatan dan pemahaman alam semesta. Sesuai dengan ajaran Al-Quran, hubungan Islam dan sains saling melengkapi, di mana Islam memberikan nilai-nilai moral, sedangkan sains menawarkan metode untuk menggali kebenaran. Teknologi jika dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam dapat memberikan manfaat besar bagi kebenaran. Teknologi jika dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam dapat memberikan manfaat besar bagi kemaslahatan umat manusia. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak ajaran yang mendukung pentingnya ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi untuk kebaikan berbangsa. Terdapat banyak ajaran yang mendukung pentingnya ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi untuk kebaikan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.